Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai menjadi sorotan karena dinilai menyampaikan pesan rasialisme terhadap Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Pesan rasialisme Pigai disampaikan di media sosial medianya dengan mengunggah video kunjungan Ganjar Pranowo ke Papua. Mantan Komisioner Komnas HAM ini menambahkan tulisan agar tidak mempercayai Ganjar dan Presiden Jokowi. Ia juga menyinggung soal pembunuhan rakyat Papua. Namun belakangan, Pigai membantah dugaan bahwa telah menyampaikan pesan rasialisme kepada Presiden Jokowi dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ia hanya menyebut daerah asal Jokowi dan Ganjar. Pigai juga menambahkan unggahan sosial medianya itu dibuat untuk mengkritik sistem politik Indonesia. Menurutnya saat ini menimbulkan ketimpangan kesempatan dalam berpolitik karena selama ini kepala negara dan 28 menteri berasal dari suku Jawa. Benarkah dugaan rasisme Pigai hanya untuk mengkritik sistem politik di Indonesia? Sudah bergabung bersama kami mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai. Selamat sore Pak Pigai. Selamat sore. Baik. Apa kabar? Baik Pak Pigai, semoga Anda juga dalam kabar baik tentunya. Pak Pigai, sebelumnya Anda sudah membantah bahwa cuitan Anda berisi pesan rasis. Namun yang ingin saya tanyakan, mengapa cuitan Anda harus menyertakan Jawa Tengah di situ? Mengapa tidak langsung menyebutkan nama Presiden Jokowi dan Ganjar Pranowo? Begitu. Baik, terima kasih ya. Pesan saya itu kan yang pertama, orang Jawa Tengah, Joko Widodo, Ganjar Pranowo. Jadi saya tidak sertakan dengan sadar dan sengaja, tidak menyertakan Jawa Tengah, Jokowi, Ganjar Pranowo. Kalau saya pisahkan ada antara frasa Jawa Tengah dan Jokowi, maka itu dimaknai sebagai saya lebih cenderung kepada komunitas provinsi ya Jawa Tengah. Tapi mengapa harus ada frasa Jawa Tengah di situ? Ya, frasa Jawa Tengah itu kan asal daripada Pak Joko Widodo dengan Ganjar Pranowo, sama saja dengan orang Papua Natalius Pigai. Sama saja dengan matahari terbit di barat, matahari terbit di timur. Itu kan aksioma. Sebuah kebenaran yang tidak perlu melakukan pembuktian, penyelidikan. Itu yang pertama. Yang kedua, rakyat Indonesia mesti mengerti bahwa antara Jawa dengan Jawa Tengah itu berbeda. Kalau Jawa itu di dalam sosiologi klasik, ada Javanese voters, ada Javanese religions, ada Javanese people. Kalau Javanese people itu mengarah kepada suku Jawa. Tapi kalau Jawa Tengah itu mengarah kepada provinsi, ibu kota administratif, provinsi administratif. Di Jawa Tengah itu tidak hanya dihuni oleh satu suku. Ada juga orang berbudaya Samin, ada orang Papua, ada orang Sumatera, ada orang Kalimantan. Karena itu sebutan Jawa Tengah itu adalah sebutan provinsi. Kalau sebutan provinsi berbeda dengan suku Jawa. Ya, di dalam Anda cek di dalam kamus antropologi, kamus sosiologi, di dalam buku-buku antropologi klasik, buku-buku Clifford Geertz dan lain sebagainya, Anda tidak akan pernah menemukan Jawa Tengah sebagai sebuah suku, entitas. Namanya berdasarkan Ferdinand Tönnies, itu adalah Jawa Tengah itu bukan kategori yang namanya paguyuban atau Gemeenschap. Jawa Tengah itu provinsi, di mana sama seperti DKI Jakarta, sama seperti Sumatera Utara. Misalnya saya mengatakan si A Sumatera Utara, itu tidak berarti satu suku yang saya sebut. Ada di sana Melayu. Baik, poinnya tidak ada maksud untuk menyinggung suku Jawa di sini. Pak Pigai, bahwa kemudian saat ini sudah ada bahwa saat ini sudah ada pihak Barisan Relawan Nusantara yang berencana melaporkan cuitan Anda ke Polda Metro Jaya atas dugaan pelanggaran ITE hingga unsur provokasi. Tanggapan Anda siap menghadapi proses hukum? Ya kan saya bilang kalau mereka mau melaporkan saya, Jawa Tengah kan provinsi. Jadi Anda tidak masalah dengan cuitan ini dilaporkan? Mereka tidak bisa
begini, mereka tidak memiliki standing hukum untuk melaporkan. Jadi karena saya sudah saja sebut dilaporkan. nama. Jadi yang berhak melaporkan itu Jokowi dan Ganjar Pranowo, tapi bukan rasismenya, tuduhannya. Tuduhan tinggal saya membuktikan. Di mana saya bilang perampokan kekayaan alam Papua, tinggal saya buktikan. Pembunuhan, tinggal saya buktikan selama 7 tahun Jokowi pimpin. Kemudian rasisme, tinggal saya buktikan, termasuk rasisme yang perwujudan wujud nyata rasisme yang dilakukan oleh Jokowi. Apa contohnya? Tinggal saya membuktikan. Tapi kalau rasisme tidak. Orang yang mengembangkan rasisme itu yang berbahaya dan harus dicari tahu siapa yang mengpelintir dari Provinsi Jawa Tengah, administratif Jawa Tengah, di mana Pak Jokowi dan Ganjar berasal menjadi suku Jawa. Itu yang harus dicari. Karena saya menyatakan Pak Jokowi kan dari Boyolali, Pak Ganjar dari Sragen. Ya, mereka dua berasal dari Provinsi Jawa Tengah. Kalau Jawa Tengah itu tidak ada suku di dalam kamus apapun. Itu yang harus dipahami. Jadi mereka tidak memiliki standing. Kalau saya sebut orang Jawa, mereka bisa mewakili standing hukumnya jelas. Jadi jangan sampai tamparan baliknya tidak hanya kena mereka, bisa kena Pak Jokowi, bisa kena Pak Ibu Risma, bisa kena. Ini semua dokumen-dokumen itu tokoh-tokoh nasional yang sudah pernah rasis terhadap bangsa Papua. Anda yakin tudingan ini bisa dibuktikan. Pak Pigai, terakhir singkat saja, selain laporan ke polisi, sejumlah pihak juga menuntut Anda untuk meminta maaf. Anda akan memenuhi tuntutan ini atau Anda tetap berpegang pada cuitan Anda? Karena sampai saat ini pun tadi saya lihat cuitan ini tidak Anda hapus. Ya, saya tidak akan pernah hapus. Karena pikiran, perasaan, dan perbuatan saya tidak berorientasi pada rasisme. Saya anti rasisme, berada di garis terdepan untuk menghapus rasisme. Karena itu hanya 2 orang oknum yang namanya Pak Jokowi, Pak Ganjar yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah tidak mewakili suku. Saya tidak pakai Jawa. Suku itu Jawa ya, harus dibedakan. Baik, kami tangkap poinnya. Terima kasih Pak Pigai sudah meluangkan waktu bersama kami di ini sore. Baik, terima kasih Pak Pigai.